Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Ibu, sebelumnya Lisa minta maaf ya karena mau mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini Lisa mempunyai tugas dari calon guru penggerak, yaitu mewawancarai mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan biasanya oleh seorang pemimpin. Nah, di sini Ibu sebagai kepala sekolah, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sering Ibu laksanakan mungkin di sekolah. Pertanyaan nomor 1 ya Bu ya, berarti selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral. Maksud dari dilema ITK itu, jadi ketika Ibu mengambil keputusan itu ada dilemanya gitu Bu, jadi ya bingung antara, kalau ya kan Ibu pernah bercerita kalau tegas bagaimana, kalau enggak tapi kan tidak adil. Nah, seperti itu termasuk dilema ITK. Jadi tadi Ibu mengidentifikasinya dengan tadi melihat dulu ya, inti masalahnya apa, sampai ke keluarga-keluarga, misalkan kalau misalnya dari dulu misalkan ya, sampai keluarganya gimana, nanti solusinya apa gitu. Kemudian berembuk dulu bagaimana solusinya untuk memecahkan itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tersendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi kepentingan situ kan mungkin Ibu berembuk dulu dengan rekan sejawat misalkan ya, dengan musyawarah untuk mengambil keputusan itu tidak semudah asal ucap aja. Jadi harus melihat dulu tadi, misalkan berembuk dengan rekan sejawat bagaimana baiknya gitu. Ya ada pertimbangan ya baik buruknya gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan tadi itu yang pertama, misalkan mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Yang kedua, misalkan mencari solusinya bagaimana, berembuk dulu dengan rekan-rekan. Yang ketiga, nanti ambil keputusan yang terbaik dari semua masukan ya. Nah, kemudian yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Maksudnya? Jadi hal-hal yang selama Ibu anggap penting dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Contohnya yang tadi musyawarah ya. Dilihat dari itu ada hukum yang misalkan terkait dengan norma, ada hukum yang sifatnya terkait dengan kedinasan misalkan ya, kode etik ya. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu hadapi? Misalkan tantangannya apa? Karena seperti tadi ya, kita bertindak tegas, takutnya kita itu otoriter gitu ya. Kalau kita hanya ya tidak tegas, berarti balik lagi ke diri kita sendiri, sebetulnya tidak punya bukan dibawa seorang figur kepemimpinan gimana lah, jadi kurang tegas gitu. Tapi di sisi lain kita itu toleran lah gitu, toleransi. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, dan apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Itu bagaimana situasi ya. Kasusnya itu kan tadi diidentifikasi dulu masalahnya. Apa kita bisa langsung di seketika waktu itu ya. Ada yang berkala, misalkan kalau untuk ruang guru misalkan ada di rapat atau gimana gitu, atau terjadwal bukannya terjadwal atau perjanjian misalkan hari apa gitu, tapi jadwalnya tidak rutin gitu. Bagaimana penemuan masalahnya?
jadi disesuaikan disesuaikan kasus ya kasusnya. seperti apa. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu untuk membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ibu hadapi? Pertama, ibu itu merekrut atau bukan merekrut apanya, menjalin kerjasama lah dengan guru yang percaya, yang dipercaya gitu ya, yang bisa membantu meringankan masalah gitu, atau meminta masukan dari senior-senior yang ada di teman sini gitu ya. Nah, dari semua hal yang telah ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema itu? Keputusan ibu ambil yang pertama mungkin ada masalah pasti ada solusinya. Jadi cari yang terbaik supaya orang lain yang kita itu tidak merasa kecewa atau tidak merasa tersinggung oleh kita gitu ya. Diambil jalan terbaik apa dengan cara itu tadi, dengan cara musyawarah. Kita itu tidak bisa mengintimidasi atau memberikan memberikan keputusan sendiri, tapi berembuk bagaimana atau kita tanya dulu maunya seperti apa gitu. Ibu, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mungkin sudah ibu implementasikan di sekolah. Ya. Ibu terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjawab ibu. Ya, terima kasih juga Bu atas waktunya dan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat barokah. Alhamdulillah ya Bapak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu ya Bapak ya, karena sudah mengganggu waktu bekerjanya Bapak di sekolah. Di sini mungkin saya memiliki tugas gitu dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan yang biasanya itu diambil oleh seorang pemimpin. Nah, kebetulan Bapak kan sebagai kepala sekolahnya. Nah, di sini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Lisna ajukan gitu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang memang sering Bapak laksanakan gitu di sekolah, berkaitan dengan kasus-kasus yang mungkin Bapak temui gitu ya atau hadapi di sekolah. Langsung saja Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Berarti mencari dulu, mempelajari dulu permasalahannya, mencari dulu, mengidentifikasi dulu permasalahan seperti apa. Si A juga bukan artinya sengaja membuat si B, dan si B membalasnya dengan brutal tanpa ada komunikasi. Itu dilema ITK terjadi pada guru. Kalau tadi bujukan moral itu dari siswa. Nah, berarti kita harus memutuskan, memang harus mengidentifikasi dengan dasar-dasar yang kita junjung tinggi, sehingga keputusan daripada pimpinan itu pun nantinya akan dijunjung tinggi sebagai kebijakan yang adil. Berdasarkan kepada apa? Di situ ada dari dasarnya IHF itu dari Indonesia Indonesia singkatannya Indonesia Heritage Foundation. Seperti itu. Nanti bisa dicari mungkin ya. Jadi tadi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, rasa cinta kasih juga kita. Berarti harus memutuskan dengan cara adil. Itu sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga keputusan itu bisa betul-betul dijunjung tinggi dan bisa diterima dari kedua belah pihak. Iya betul ya Pak ya, tadi kan berarti kasus-kasus yang dilema ITK dan bujukan moral itu memang setiap hari itu ya, Pak, setiap hari itu namanya dilema, itu pasti ada. Dan tadi Bapak mengidentifikasinya yaitu dengan mencari informasi dulu dengan permasalahannya. Betul, seperti itu. Sehingga kita emang tidak memberikan kebijakan, emang tidak merugikan dan bisa diterima oleh rakyat semua. Nah, berkaitan tadi sudah Bapak mengidentifikasi nih kasus-kasus yang termasuk
dilema etika, kemudian tuntutan moral. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan begitu ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, kita sebagai tenaga pendidik juga tentunya harus menerapkan atau memberikan pendidikan, baik itu terhadap peserta didik ataupun tenaga pendidik. Di sini menanamkan moral-moral yang memang berdasarkan kepada tuntunan atau dasar negara kita, salah satunya seperti itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu emang betul-betul bisa diterima di semua hal, baik di lingkungan sekolah maupun dari pihak masyarakat. Karena ini bisa berhadapan secara individu melawan daripada massa. Dengan kelompok itu beragam. Nah, keputusan-keputusan ini justru emang harus betul-betul dipertimbangkan, emang betul-betul harus masak di situ dengan teknik ataupun bagaimana musyawarah dengan rekan kerja. Ini betul-betul harus diterapkan di sekolah, sehingga menjadi fondasi atau dasar kekuatan kita dalam memutuskan suatu keputusan atau kebijakan yang memang adil dan bisa diterima di sini. Terbaik untuk semua ya. Kemudian langsung ke pertanyaan yang ketiga ya. Langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa gitu yang bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah di sini saya kira bisa dilakukan dengan musyawarah, dengan berdasarkan daripada pengalaman yang sudah dilakukan ya di sebelumnya. Kita musyawarah dengan rekan-rekan guru, kita memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang konsep-konsep dasar konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan pengambilan berdasarkan kepada nilai-nilai moral, mungkin nilai moral itu sendiri, sehingga di sini tenaga pendidik pun bisa memberikan secara utuh keputusan-keputusan itu kepada siswanya yang berkaitan dengan atau yang melakukan kegiatan yang mungkin bertentangan dengan norma-norma yang diterapkan di sekolah, aturan-aturan yang ada di sekolah, norma-norma yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi Bapak sebagai pimpinan gitu, selain dengan musyawarah, memberikan pemahaman, memberikan pemahaman konsep-konsep dasar tentang kebijakan yang berkaitan dengan tadi dilema ITK. Di sini mungkin keputusan bersama mungkin akan lebih kuat, lebih baik, lebih adil juga, karena mungkin di sini banyak pemahaman, banyak masukan yang mungkin diserap nanti kita simpulkan. Nah, dari langkah atau prosedur yang tadi Bapak sampaikan, yang mulai dari musyawarah, kemudian memberikan konsep atau pemahaman, nah yang menurut Bapak itu dianggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, selama ini Bapak lakukan gitu yang efektif? Kalau yang efektif mungkin di sini kita harus betul-betul bisa pertimbangan, iya harus dengan, kalau efektif mungkin dengan waktu lebih sedikit ya, karena di sini kalau lebih efektif kita emang harus berpacu terhadap aturan-aturan, walaupun bisa itu tidak mengenakan untuk sebelah, karena mungkin di sini kita wilayah timur juga emang harus ada yang dikedepankan itu rasa, nah itu kan itu berkaitan dengan iya. Tapi itu mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu bisa saja diterapkan dengan alasan ini bisa diterima juga, karena adat kebiasaan mungkin wilayah berbeda. Tidak harus berpacu terhadap mungkin aturan juga, aturan ini seperti tapi ketika ada pertimbangan dengan hasil musyawarah keluarga sekolah mulai dari komite kepala sekolah ya, ini bisa dipertimbangkan dan bisa dipahami oleh semuanya, bisa diterima oleh masyarakat apa masalahnya. Kita wilayah ini. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Tantangannya di sini emang ini masalah kebajikan ya, masalah keputusan. Tentunya keputusan ini sangat riskan
sangat riskan ketika kita mengeluarkan keputusan, karena keputusan ini betul-betul harus menjadi keputusan yang saklek, keputusan yang emang harus bisa diterima. Makanya tadi saya ucapkan, saya bilang ini harus ada prinsip dasar dulu yang kita akan pegang. Salah satunya IHF tadi, Indonesia Heritage Foundation. Di situ ada, kalau tidak salah, ada 9 pilar, untuk patokan atau dasar prinsip kita untuk mengambil keputusan. Nanti bisa dicari Indonesia Heritage Foundation sebagai dasar pengambil keputusan. Namanya lebih ke keputusan itu sendiri ya Pak, Keputusan, karena ini suatu lembaga yang memang kalau di lingkungan masyarakat yang namanya guru, penilaian masyarakat guru itu semua bisa, tapi namanya manusia pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Apalagi yang berkaitan dengan personal ya, Berkaitan dengan personal, tentunya manusia itu banyak kekurangan, banyak salahnya juga. Makanya di sini kita perlu juga kita musyawarah, pengambilan keputusan sendiri tidak baik juga. Nah, dalam pengambilan keputusan itu sendiri, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu, ataukah memang misalkan kasus itu bisa diselesaikan di waktu yang atau di waktu dan tempat yang khusus, ataukah memang memiliki sebuah jadwal gitu Pak? Kalau jadwal tidak ada, karena waktu ini fleksibel ya, fleksibel. Namanya masalah dilema etika, dorongan moral, itu setiap hari terjadi di sekolah. Itu setiap hari terjadi, sudah pasti terjadi di sekolah. Permasalahan itu. Di sini butuh kebijakan yang emang harus diambil pada saat itu gitu. Jadi pembelajaran yang sebelumnya itu sebagai patokan atau dasar di situ. Ketika menghadapi masalah seperti keputusan seperti itu, dan ini keputusan yang bisa diterima secara individu maupun masalah, baik pun di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Itu mungkin yang sudah secara terjawab tidak, karena kita fleksibel. Waktunya tidak bisa di seperti itu. Tergantung kasusnya juga ya. Ya, tergantung kasusnya juga, emang kalau kasusnya Kalau diselesaikan saat ini juga bisa gitu ya Pak ya. Kalau memang sangat serba bisa jadi fleksibel ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema itu? Maksudnya coba diulang lagi pertanyaannya. Nah, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi yang membuat Bapak, oh ini masalah ini, tapi jadi cepatnya selesainya karena ada faktor ini, atau misalkan dibantu oleh siapa gitu. Pihak yang terlibat gitu Pak. Kalau pihak yang terlibat, kalau bisa di lingkungan sekolah tentunya Berarti sekolah ya Pak ya. kalau di guru juga, karena bukan berarti kepala sekolah di situ sempurna, karena manusia itulah ada kekurangannya. Mungkin di sini khususnya di SDN Kalisari, kita semua dalam pengambilan keputusan pun harus dengan musyawarah. Keputusan yang diambil walaupun secara itu kepala sekolah sebagai pemangku jabatan yang memutuskan, bukan berarti harus kepala sekolah secara murni, tapi di sini emang kita harus betul-betul mengedepankan hasil musyawarah itu. Walaupun misalnya ya kita lihat dari sisi permasalahannya dulu, kalau misalnya permasalahan itu emang mudah dan bisa diselesaikan hari itu, bisa saja. Mungkin kalau masalahnya itu tidak bisa diselesaikan waktu itu karena masalahnya besar, itu tidak pasti bisa. Di sini segala keputusan khususnya di SDN Kalisari kita dengan musyawarah, dengan berkata-kata. Jadi melibatkan pihak-pihak yang memang berkaitan gitu ya Pak ya, yang bisa terutama kita tidak menutup komunikasi kita juga, kalaupun itu harus melibatkan daripada komite, kita libatkan. Kalau masalahnya besar berkaitan dengan dilema etika itu sendiri ataupun tapi sampai saat ini yang dihadapi tidak lebih atau tidak kita bisa selesaikan sesuatu. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak,
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, sebetulnya kalau melihat dari manfaat atau faedah, justru ini pembahasannya akan lebih meluas karena itu akan kembali ke individunya masing-masing. Bagaimana seseorang itu atau individu itu merasa empati, merasa empati. Ini kalau membahas empati lebih panjang, lebih luas ya, masa empati ini, karena kita akan menjadi jati diri kita sendiri. Ketika suatu sekolah kehilangan jati diri itu itu menurut peribahasa. Ini empati ini akan kembali ke dirinya masing-masing, ke dirinya masing-masing. Bagaimana kalau saya merasakan seperti itu, imbasnya seperti apa, bagaimana akibatnya, nanti kita akan merasakan. Di sini sebagai tolak ukur moral kita, apakah kita memiliki empati, apakah kita merasakan hal yang seperti itu dulu, bagaimana keputusan nanti hasil keputusan yang dikeluarkan, seperti itu. Empati di sini luas ya, luas sekali. Itu kembali ke jati dirinya masing-masing. Ini pembelajaran sebagai fondasi atau moral, sebagai pembekalan pembelajaran baik dari perilaku maupun dari lisan yang akan dilakukan sebagai pembelajaran secara pribadi untuk belajar hidup lebih baik, belajar hidup lebih tertata, belajar menghormati dan menghargai pendapat atau keputusan apa yang nanti akan lebih baik ke depannya. Jadi lebih luas ya Pak ya, Lebih karena pengalaman-pengalaman Bapak yang mungkin Ya. dalam pengambilan keputusan itu, jadi lebih Bapak juga lebih matang gitu ya dalam mengambil Mudah-mudahan karena manusia itu semakin banyak belajar, semakin bodoh. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang tidak tahu. Makanya namanya belajar itu sampai akhir hayat. Terima kasih Bu Isma. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa Mohon sekali. maaf bila atas jawaban saya, pendapat saya emang tidak sesuai, tidak perfect ataupun tidak sesuai yang diharapkan. Mohon maaf karena itulah manusia, itu kurangnya manusia. Ataupun kalaupun misalnya itu benar, itu hanyalah dari Allah. Bapak sehat selalu, sukses selalu ke depannya, lancar segala urusannya. Amin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.